bagaimana pasar bereaksi terhadap kebijakan The Fed tadi malam. Mungkin kita bisa lihat latar belakang kebijakan atau pidato The Fed tadi malam adalah bulan dianggap biasanya pasar dalam 1 tahun sekali sebelum Jackson Hole biasanya The Fed mengutarakan rencana atau frame kebijakan dia dalam jangka waktu ke depan. Pasar benar-benar menunggu proyeksi kebijakan The Fed ke depan. Jadi malam pada saat Powell berpidato dia menekankan ini ada dua, kalau saya tangkap ada dua frame kebijakan The Fed ke depan. Yang pertama masalah suku bunga dan kedua adalah masalah respon terhadap data ketenaga kerjaan. Yang pertama masalah suku bunga. Masalah suku bunga ini adalah masalah batasan inflasi The Fed. Selama ini The Fed mematok 2% sebagai target inflasi. Kemudian dari 2% itulah kemudian The Fed akan mengambil tindakan. Dia apabila dia lebih dari atas 2% dia harus orientasi kepada kenaikan suku bunga. Itu juga sebaliknya. Apabila masih jauh di bawah 2% dia masih akan menahan kebijakan suku bunga rendah. Nah, tadi malam The Fed mengambil kebijakan pandangan lain bahwa dia akan sedikit atau lebih mengangkat lagi target inflasi di atas 2%. Artinya dari sini bisa kita tanggapi bahwa kemungkinan kebijakan pengetatan masih jauh. Artinya apabila data inflasi naik pun mungkin orientasi untuk menaikkan suku bunga juga masih jauh. Jadi kemungkinan dalam jangka satu tahun ke depan mungkin kita tidak akan secara agresif ataupun beralih kebijakan pada pengetatan, walaupun nanti proyeksi misalnya inflasi naik pun belum tentu orientasi The Fed adalah menaikkan suku bunga. Nah ini gambaran depan. Mungkin ini yang kedua adalah masalah tenaga kerjaan. Selama ini The Fed berasumsi bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan simetris atau akan sejajar dengan kenaikan inflasi. Jadi tingkat pengangguran rendah selama ini salah satunya yang memicu The Fed untuk dalam tahun 2018 secara agresif menaikkan suku bunga karena kekhawatiran akan inflasi karena tingkat pengangguran yang sangat rendah. Tapi dalam kenyataannya tingkat pengangguran selama ini yang rendah masih tidak ada menunjukkan gejala inflasi, masih tetap deflasi. Ini yang dirubah The Fed. The Fed tidak lagi melihat bahwa tingkat pengangguran itu sebagai acuan juga untuk menaikkan tingkat suku bunga juga. Jadi bisa saja The Fed akan menerima walaupun tingkat pengangguran yang rendah, tapi kalau memang masih tetap rendah, The Fed akan membiarkan itu. Jadi kesannya ini bahwa dari dua pandangan The Fed ini kelihatan sekali bahwa The Fed bersifat dovish. Nah, ini juga yang menyangkut reaksi pertama pasar pada saat Powell mengutarakan kebijakan ini, pasar langsung bereaksi short dolar ya. Istilahnya pasar bereaksi melepas dolar, pasar dovish terhadap dolar karena menganggap bahwa pandangan The Fed itu bersifat dovish. Maka reaksi pertama pasar secara skeptis, pasar langsung bereaksi pelemahan dolar. Efeknya kita lihat bahwa langsung ada kenaikan yang cukup signifikan di emas atau USD, kemudian juga penguatan yen juga, dan juga terhadap currency lain ya, ada reaksi juga, tapi lebih cenderung kelihatan ada reaksi pelemahan dolar. Kenapa tadi saya bilang? Karena market skeptis bahwa melihat prospek ke depan ini banyak juga yang berasumsi, apalagi kemarin Tripco memperkirakan bahwa Amerika juga masih akan mengalami deflasi ya, walaupun Juli kemarin sempat inflasi juga. Tapi masih tetap ke depannya bahwa masih akan deflasi. Jadi kalau kondisi deflasi, pasti The Fed akan lebih cenderung untuk dovish lagi, yang akan memberikan stimulus. Itu reaksi pasar pertama terhadap pidato Powell tadi malam sehingga bereaksi negatif. Kemudian pasar berbalik arah.
Kira-kira apa faktor perbalikannya? Mungkin pasar sudah kembali menelaah dari kebijakan The Fed. Yang pertama adalah The Fed dengan neraca sekarang yang sudah sampai 7 triliun dolar, kemudian suku bunga juga mendekati 0, sudah mendekati 0, dan The Fed dalam beberapa waktu yang lalu mengatakan The Fed tidak mungkin berorientasi kepada suku bunga negatif. Artinya pasar melihat bahwa ke depan ini The Fed sudah mulai kesulitan untuk melakukan tindakan istilahnya apabila deflasi masih terjadi di Amerika Serikat, The Fed akan mengambil tindakan stimulus yang agresif seperti sebelumnya. Artinya dia tidak bisa lagi menurunkan suku bunga karena dia tidak mau orientasi negatif, karena dampak negatif. Kemudian dia memberi stimulus lagi yang besar. Ini sudah mengakui neraca sekarang sudah terlalu besar, 7 triliun dolar. Jadi kemungkinan The Fed untuk mengambil tindakan stimulus kayaknya semakin terbatas. Dan bahkan The Fed bicara beberapa kali, dan tadi malam juga ada indikasi kemungkinan dia akan lebih menekankan stimulus fiskal, jadi bukan lagi stimulus moneter, untuk mengangkat inflasi Amerika Serikat. Nah, di sini mungkin pasar melihat bahwa kemungkinan The Fed mengambil tindakan stimulus besar yang akan membuat prospek dolar menjadi lemah lagi kan semakin berkurang. Nah, inilah kemudian pasar realistis melihat bahwa spekulasi untuk stimulus yang lebih besar dari The Fed sehingga dolar akan melemah lebih jauh, ya kan, secara value berkurang. Nah, jadi ekspektasi pelemahan dolar yang jauh lebih besar lagi berkurang. Nah, ini menyebabkan salah satu khususnya di gold ya, khususnya di gold, sehingga ekspektasi stimulus yang besar berkurang, otomatis ekspektasi pelemahan dolar yang signifikan pun jadi berkurang, sehingga pasar emas khususnya, ya kan gitu, pasar emas khususnya jadi ekspektasi untuk kenaikan jauh lebih besar di emas berkurang juga, itu satu. Kemudian yang kedua adalah dampak The Fed membiarkan inflasi terbuka, artinya membiarkan inflasi terbuka, kemudian juga di atas target, kemudian juga data inflasi Juli yang kemarin juga sudah naik. Ini memberikan pasar juga asumsi ada risiko inflasi juga di Amerika Serikat, karena akan ada stimulus fiskal yang besar kemarin ya. Apalagi kalau misalnya stimulus fiskal keluar lagi yang dari ada kesepakatan stimulus fiskal lagi, artinya ini bisa menimbulkan risiko inflasi yang tinggi juga di Amerika Serikat, dan terbukti Juli tadi. Nah, apa yang terjadi? Ini menyebabkan daya tarik safe haven atau daya tarik obligasi Amerika Serikat itu mengalami penurunan. Maksudnya, apa yang terdapat? Karena ancaman inflasi, orang akan keluar dari obligasi. Keluarnya obligasi ini menyebabkan yields US dollar menjadi daya tarik sendiri. Jadi ada peningkatan yield obligasi Amerika Serikat. Biasanya apa yang berdampak ini? Misalnya contoh currency, contoh biasanya yen. Yen itu akan sebenarnya sangat reaksi sekali dengan yield US dollar, obligasi treasury Amerika Serikat. Biasanya orang akan cenderung melepas yen ke dolar karena ada daya tarik selisih bahwa yield obligasi Amerika Serikat. Yield obligasi juga bisa membuat daya tarik pengganti dari gold sebagai safe haven. Ini salah satu jadi ada ketertarikan pada daya tarik US Treasury sehingga mengurangi minat terhadap. Tapi itu yang kedua yang tadi malam menyebabkan kenapa ya. Yang ketiga adalah kalau lihat prospek ke emas ke depan, saya melihatnya gini. Kalau ekspektasi stimulus besar-besaran secara moneter oleh The Fed sudah berkurang, terbatas, saya melihat bahwa kemungkinan tren besar emas ke atas juga sudah berkurang. Tetapi apakah emas akan mengalami penurunan yang kuat? Karena masih kecil kemungkinan juga. Kenapa? Tadi malam emas mungkin akan turun kalau melihat data inflasi terus kemudian The Fed hawkish ingin berencana naik suku bunga, baru emas mungkin jatuh. Ya, tetapi tadi malam tidak, karena The Fed sudah hawkish. Jadi emas kemungkinan menurut saya memang
naik besar pun sudah kecil kemungkinannya, tapi untuk turun dalam jangka pendek ini terbatas. Jadi akan lebih satu range. Nah, kita lihat prospek ke depan. Kalau melihat inflasinya, dengan kita sekarang ini masalah penting perhatikan ada data inflasi. Kalau apa kira-kira inflasi Amerika Serikat akan tetap turun, lemah atau apa? Kalau saya pribadi melihat, saya lebih optimis kemungkinan inflasi akan meningkat. Karena apa? Ekspektasi pandemi ini dengan mulai munculnya vaksin ini sedikit menimbulkan optimisme bahwa perekonomian mungkin akan bergerak lagi. Ya, perekonomian akan bergerak lagi. Ini menurut saya kemungkinan inflasi Amerika akan tetap meningkat. Ya kan? Inflasi dan itu akan menurunkan bunga yang menaikkan yield obligasi, sehingga orientasi orang kita ke obligasi kembali, orang akan mengurangi dari risiko, ya kan? Orang mengurangi dari minat terhadap gold, ini akan sedikit menurunkan gold. Tapi mungkin belum secara drastis ke depan, karena saya bilang tadi, karena inflasi masih tinggi dan The Fed juga masih lama untuk menaikkan suku bunga. Nah ini menurut saya pandangan saya tentang gold ke depan. Jadi masih akan dalam range, tapi ekspektasi kenaikan besar lagi sudah sangat berkurang. Mungkin itu pandangan saya.